Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Baik, selanjutnya ada manfaat penilaian tingkat kesehatan bank. Menurut Taswan, penilaian tingkat kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait, yaitu pemilik, pengelola, atau manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Dengan hasil penilaian bank yang sehat, maka dapat memberikan sinyal positif bagi bank. Aturan penilaian kesehatan bank didasarkan pada 4 faktor utama, yaitu yang pertama, risk profile atau profil resiko. Faktor ini menilai kemampuan bank dalam mengelola berbagai resiko yang muncul dari kegiatan operasionalnya, terutama resiko pembiayaan atau kredit dan resiko likuiditas. Resiko pembiayaan dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah seperti NPV atau non-performing financing untuk bank syariah. Sementara risiko likuiditas dilihat dari rasio FDR atau financing to deposit ratio. Semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah dan semakin seimbang rasio FDR, maka semakin baik profil risiko bank tersebut. Yang kedua, Good Corporate Governance atau GCG. Aspek GCG mengukur kualitas tata kelola dalam manajemen bank, meliputi struktur organisasi, fungsi pengawasan, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi, termasuk prinsip-prinsip syariah untuk bank syariah. GCG menjadi penting karena baik buruknya tata kelola berdampak langsung pada keberlangsungan operasional bank dan kepercayaan nasabah. Yang ketiga, earnings atau rentabilitas. Faktor ini mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari operasional yang dilakukan, serta bagaimana efisiensi biaya yang dijalankan. Indikator yang sering digunakan antara lain Return on Asset atau ROA yang menunjukkan laba bersih dibanding total aset, dan BOPO yang menunjukkan efisiensi biaya operasional. Semakin tinggi ROA dan semakin rendah rasio BOPO, maka baik kinerja bank dari sisi profitabilitas. Yang terakhir, kapital atau permodalan. Faktor pemodalan menilai seberapa kuat bank dalam menyediakan modal untuk menanggung resiko-resiko kerugian di masa depan. Resiko yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR, yaitu perbandingan antara modal yang dimiliki dengan aset tertimbang menurut resiko. Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin aman kondisi permodalan bank karena menunjukkan bahwa bank memiliki buffer yang cukup dalam menghadapi tekanan ekonomi atau kegagalan kredit. Penilaian tingkat kesehatan bank menjelaskan bahwa bank wajib memelihara atau meningkat tingkat kesehatan bank dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bila tidak penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank di Indonesia dapat melalui beberapa tindakan. Pertama, ada pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang ketiga, bank melakukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang majad dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Ketentuan aturan penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dinilai atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen rentabilitas, dan likuiditas, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat menurunkan atau mengugurkan TKS.
Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing faktor tersebut. Tahap selanjutnya mengevaluasi kembali dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain. Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing faktor tersebut. Faktor dari komponen tersebut selanjutnya diberi suatu bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank. Selanjutnya, penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank. Tahap selanjutnya mengevaluasi kembali dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara material seperti pelanggaran atau pelampauan terhadap ketentuan PMP. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.